Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Dana Hafela. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran yang ada pada kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua, yakni muatan IPA mengenai siklus air. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, agar dapat selalu mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh iya, cuaca di rumah kalian hari ini bagaimana? Di rumah saya dari tadi pagi hingga siang ini hujan terus loh. By the way, hujan itu ada hubungannya loh dengan siklus air. Kira-kira apa ya hubungannya? Untuk tahu lebih dalam hubungan antara siklus air dengan hujan, mari kita mempelajari video pembelajaran berikut ini. Yuk langsung saja kita belajar. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses evaporasi atau transmisi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dengan adanya sirkulasi air ini, air yang ada di bumi akan selalu ada dan tidak akan pernah habis karena mengalami perputaran. Faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah tersusun atas 4 hal. Pertama, curah hujan. Curah hujan berpengaruh terhadap sumber air tanah. Semakin banyak curah hujan, semakin banyak pula cadangan air di dalam tanah. Kedua, material batuan. Air menyerap ke dalam tanah melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Ketiga, lereng pegunungan. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir, sehingga air yang tersimpan hanyalah sedikit. Dan yang terakhir, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam penggemburan tanah, sehingga air dapat cepat terserap di dalam tanah. Dalam dunia yang nyata, siklus air dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Siklus air pendek adalah siklus air di mana panas matahari dan angin menyebabkan air laut mengalami penguapan. Kemudian, terjadilah kondensasi dan membentuk titik-titik air yang disebut awan. Awan yang jenuh turun sebagai air hujan di permukaan air laut. Berbeda dengan siklus air pendek, siklus air sedang terjadi ketika air laut mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi dan membentuk awan. Setelah pembentukan awan, awan akan tertiup angin dan terbawa ke daratan sehingga terjadi hujan di daratan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke permukaan, dan akhirnya menuju ke laut. Untuk siklus air panjang akan terjadi jika air laut mengalami penguapan, lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan yang ada ini akan terbawa ke daratan dan terjadi hujan berupa hujan salju dan es. Selanjutnya, salju dan es akan mengendap di permukaan tanah dan pada musim semi mulai mencair. Air tersebut kemudian akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah dan akhirnya menuju ke laut. Tahapan siklus air terdiri dari 4 tahap. Pertama, evaporasi atau transmisi. Evaporasi atau transmisi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan tempat lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Evaporasi dan transmisi merupakan salah satu istilah yang sama dan berarti penguapan. Namun, untuk transmisi terjadi pada jaringan hidup seperti tumbuhan. Kedua, ada proses kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketiga, ada presipitasi.
Presipitasi merupakan proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Terakhir, ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses penyerapan air yang turun ke bumi untuk masuk ke tanah dan selanjutnya dialirkan ke laut atau sumber perairan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hujan atau presipitasi itu merupakan salah satu bagian atau tahapan dari siklus air. Jadi, jika turun hujan, kita tidak boleh sedih karena itu merupakan salah satu cara agar air dapat terus ada di dalam bumi dan selalu mengalami perputaran. Jadi, kita selalu bisa memanfaatkan air yang ada di bumi. Nah, sekian ya video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.